lagi. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Prof Gun di bulan suci Ramadan. Kalau tahun kemarin bertemu dengan Prof Gun lagi, Alhamdulillah tahun ini bertemu dengan Prof Gun lagi. Dan kali ini ya Prof, kita membahas ini Prof terkait dengan tema yaitu Birrul Walidain dan juga Takrimul Aulad. Nikmatnya Birrul Walidain dan Takrimul Aulad di bulan suci Ramadan ini Prof. Nah Prof, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, Irin mau memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Nah pemirsa, tentunya acara Nikmat Ramadan ini didukung oleh Unisula. Mari daftar di Unisula sekarang juga. Unisula, kampus yang terakreditasi unggul, berdaya saing Tanah air, marilah kita di acara Nikmat Ramadan TVRI Jawa Tengah, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tujuan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan Birrul Walidain, satu nilai, satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah di dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa 36, juga ada di surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Perintah Allah supaya orang-orang beriman itu berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua telah melahirkan kita, telah merawat kita, membesarkan kita, berupaya sekuat tenaga untuk supaya anaknya menempuh pendidikan dari tingkat dasar, menengah, atas sampai pendidikan tinggi, semata-mata supaya anaknya mulia di dunia dan mulia di akhirat, hidupnya lebih bahagia daripada orang tuanya, kedudukannya lebih mulia daripada orang tuanya. Atau bagi orang tua yang sudah dimuliakan oleh Allah, sama kedudukannya di hadapan masyarakat, di hadapan Allah sebagai orang yang mulia. Mulia di hadapan Allah, mulia di kehidupan masyarakat, dan mulia bagi bangsa dan negaranya. Baik, nah tentunya ridho Allah juga berkaitan dengan ridho orang tua, murkanya Allah, murka orang tua, seperti itu ya Prof Gun ya. Baik, nah ini Prof Gun, dari data yang saya baca ini Prof, bahwasanya di Unisula ini merupakan perguruan tinggi yang mana dia itu menerapkan Birrul Walidain. Nah peran perguruan tinggi ini Prof dalam membudidayakan Birrul Walidain maupun juga dalam membudidayakan Takrimul Aulad, apalagi di bulan suci Ramadan, itu seperti apa nih Prof, khususnya di lingkungan pendidikan ini Prof? Unisula sebagai kampus yang terbaik di Indonesia, perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, salah satu keunggulannya adalah mengimplementasikan Birrul Walidain dan Takrimul Aulad di kampus ya. Kampus Unisula yang sudah 17 tahun ya mengimplementasikan ajaran Birrul Walidain. Mahasiswa Unisula juga alumni Unisula itu sangat memperhatikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa kita itu punya kewajiban untuk berbakti dan taat kepada orang tua, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah juga tergantung pada kemarahan orang tua ya. Maka di kampus Unisula itu dididik bagaimana mahasiswa itu supaya di rumah itu
menghormati orang tuanya, karena orang tuanya telah memuliakan. Melakukan takrimul aulad itu bentuknya itu orang tua sejak dia mengandung, sejak dia melahirkan sampai besar itu selalu memuliakan anaknya. Tujuannya supaya anaknya itu mulia di hadapan Allah, menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi kehidupan, bagi bangsanya, bagi umatnya, juga bagi dirinya sendiri ya. Sehingga di kampus itu kata Rasulullah itu, orang tuamu itu ada 3 ya. Satu itu orang yang melahirkan, kemudian nanti setelah menikah ada orang tua suami atau istrinya, mertua itu. Kemudian yang ketiga adalah orang tuamu adalah orang yang telah memberikan ilmu kepadamu. Kalau di kampus itu dosen-dosennya, dosen telah memberikan ilmu kepada mahasiswanya, sehingga kewajiban mahasiswa di kampus itu dia taat pada orang tuanya, taat pada calon besarnya, kemudian di kampus itu dia taat kepada dosennya, karena dosennya itu telah memberikan ilmu sains, ilmu-ilmu agama terintegrasi diberikan kepada mahasiswanya. Dan dosen juga menerapkan di Unisula itu ajaran takrimul aulad. Dia itu memuliakan mahasiswanya, karena mahasiswanya itu anaknya sendiri. Dianggap sebagai anak sendiri, Masya Allah. Dianggap di kampus sebagai anak sendiri, sehingga dia akan memuliakan mahasiswanya supaya mahasiswanya lulus, kemudian mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 3 bulan, kemudian menjadi mulia karena dia mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kampus Unisula pun Birrul Walidain kemudian takrimul aulad betul-betul diterapkan begitu ya untuk mahasiswanya. Kalaupun nanti mahasiswanya sudah lulus, tapi mahasiswa tersebut itu masih ada rasa begitu ya, bentuk penghormatan terhadap dosennya maupun dosennya kepada mahasiswa. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Gun tadi, jika ketiga itu diterapkan dengan baik ya, dipahami dengan baik, baik itu kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, kemudian mertua kita, orang tua dari calon suami kita misal, kemudian yang terakhir adalah guru-guru kita, ustadz kita. Jika ketiga-tiganya tersebut itu sudah diterapkan dengan baik, dipahami dengan baik, insya Allah ridho Allah akan menyertai kita. Begitu ya Prof. Gun? Ya, insya Allah kalau seluruh masyarakat tidak mengendang agama, tidak mengendang latar belakang negara ya, dia menjalankan nilai-nilai yang bersifat universal ya. Tidak hanya diajarkan di agama Islam ya, tapi di semua ajaran agama itu mengajarkan bagaimana kita taat kepada orang tua yang melahirkan kita. Di dalam Islam itu lebih sempurna, karena orang tua itu adalah termasuk calon besan kita karena hasil perkawinan. Juga orang tua kita adalah orang yang telah memberikan ilmu, baik itu ilmu-ilmu sains maupun ilmu agama, atau integrasi antara ilmu agama dan ilmu sains. Iya, bisa dikatakan bahwasanya itu hukum Birrul Walidain maupun takrimul aulad itu wajib begitu ya Prof. Gum ya dalam Islam, bukan hanya sekedar kepantasan maupun balas jasa saja begitu ya. Iya, hukumnya itu karena di dalam surat Al-Isra itu kan perintah Allah ya. Wabil walidaini ihsana itu satu perintah kepada umat manusia. Kemudian kalau manusia itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu, maka dia akan mendapatkan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Karena kebajikan yang sesungguhnya adalah, yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua ya. Jadi di dalam misalnya surat Ar-Rod itu, alladzina amanu wa amilus sholihat ya. Hai orang-orang, hai manusia, berimanlah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah kamu kepada seluruh kehidupan manusia. Tubulahum, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Wa husnul ma'ab,
Dia akan berikan kebaikan terus menerus. Dan di ayat Al-Isra itu kebaikan yang utama adalah wabil walidaini ihsana. Jadi berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Di ayat itu dijelaskan orang tuamu yang telah melahirkan kamu dengan susah payah, dan orang tuamu yang telah membesarkan kamu dengan penuh keikhlasan, dengan kecintaan, sebagai upaya terus menerus dari orang tua supaya anaknya itu menjadi orang yang mulia. Betul. Maka kewajiban kamu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Jadi memang setiap langkah kaki kita itu akan mujarab jika kita mendapatkan ridho dari orang tua, karena ridho dari orang tua termasuk dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Prof Gun, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ini di bulan suci Ramadan begitu, Prof. Nah, di bulan suci Ramadan itu bagaimana ini, Prof Gun, kita menerapkan birrul walidain kepada kedua orang tua kita itu seperti apa, dan bagaimana jika misal ini, Prof Gun, kedua orang kita itu sudah tidak ada lagi di dunia, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita begitu? Ya, ini kalau kita masih dirahmati Allah, orang tua kita masih hidup, maka yang pertama itu adalah ini menjalankan semua perintah-perintah, nasihat-nasihat orang tua, sepanjang nasihat itu baik di hadapan Allah. Misalnya ada perintah untuk kafir, untuk murtad, itu ya bukan perintah yang harus ditaati, tapi di luar itu sepanjang perintah dari orang tua itu sama dengan ajaran nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah, maka kewajiban kita adalah untuk menaati perintah. Misalnya orang tua kita meminta kita berpuasalah kamu dengan menjalankan sholat taraweh, kemudian melaksanakan sholat witir. Maka kita di dalam puasa itu kita melaksanakan sholat taraweh dan sholat witir karena kita berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini kita tidak boleh berbicara dengan orang tua itu dengan kasar. Kemudian perilaku kita dengan orang tua juga sopan. Ya. Maksudnya di sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat hati-hati ya ketika berperilaku pada orang tua. Ada satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, namanya Iyas bin Muawiyah, ya. Nah, Prof Gun, ini semakin menarik obrolan kita pada kesempatan hari ini, tapi mohon izin ya Prof Gun ya, iring jeda terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi ya Prof Gun ya terkait dengan hal itu, bagaimana penerapan birrul walidain dan juga takmul aulad di Nikmat Ramadan. Nah pemirsa, pastinya jangan kemana-mana, terus saksikan Nikmat Ramadan setelah jeda. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa bersama dengan Prof Gun yang tadi masih tertunda ya. Ini Prof Gun terkait dengan penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan sedikit flashback ke belakang begitu ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana sahabat-sahabat Nabi begitu menerapkan birrul walidain begitu. Monggo Prof Gun. Ya, di cerita sahabat Rasulullah yang sangat soleh, namanya Iyas bin Muawiyah, ya. Bagaimana beliau sangat hati-hati ketika berbakti pada orang tua itu, sampai tidak berani makan bareng sama ibunya sama bapaknya, karena dia takut kalau ngambil duluan makanan yang dia sukai tapi sangat disukai oleh ibunya sama ayahnya. Maka beliau sangat tawadu pada ibu bapaknya, sampai kalau dia makan itu ibunya makan dulu, bapaknya makan dulu, baru dia berani makan, ya. Karena dia takut apa yang diambil itu diambil dulu oleh dia. Itulah satu keteladanan yang diberikan oleh
sahabat Iyas bin Muawiyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka itu ada hikmahnya bagi kaum milenial sekarang, supaya kita hati-hati, supaya Allah itu bisa ridho, karena setiap sopan santun perilaku kita itu sangat sopan terhadap orang tua kita. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk mendoakan pada orang tua kita ya. Yang sudah tidak. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan kasihanilah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya menyayangi pada saat saya masih kecil. Itu doa itu terekspresikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena orang tua kita telah memuliakan kita, sehingga kita itu sangat taat kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, kewajiban kita adalah memandikan sendiri ibu kita yang telah meninggal atau bapak kita yang telah meninggal. Kita mandikan sendiri dengan penuh kasih sayang, karena ini telah berpulang dipanggil oleh Allah. Kemudian kita menyolatkan bersama-sama dengan jamaah yang lain. Kemudian kita menguburkan kedua orang tua kita dengan tradisi Islam yang sangat kuat. Kemudian setelah itu kita punya kewajiban bagi orang tua yang sudah meninggal itu setiap saat untuk mendoakan kepada kedua orang tua. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah supaya meminta ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menerima semua amal-amalannya. Kemudian di dalam kubur didoakan supaya kedua orang tua kita bahagia di alam kubur, dengan alam kubur yang sangat luas, sangat indah, dan nanti di akhirat itu dimasukkan di dalam surga. Masya Allah. Itulah doa kalau kedua orang tua kita meninggal. Kemudian kewajiban kita adalah menunaikan utang piutang yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, melaksanakan wasiat-wasiat yang disampaikan, yang ditinggalkan oleh orang tua. Dan terakhir adalah kita sebagai anak itu melanjutkan cita-cita orang tua. Cita-cita orang tua itu bagi bangsa itu adalah memajukan bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, berbuat adil untuk bangsa ini. Ini adalah cita-cita orang tua bagi yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Bagaimana bentuk bakti anak terhadap orang tua, baik itu jika orang tua masih lengkap, masih ada dunia, kemudian jika orang tua kita sudah tiada begitu ya. Jadi kita itu sebagai anak betul-betul harus selalu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini Prof Gun, ini kan kita menghadapi era yang namanya society ya Prof Gun ya, 5.0 begitu ya Prof Gun ya. Ya. Nah di era society ini Prof Gun tentunya juga semakin perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ini banyak media sosial yang kita miliki juga, dan banyak sekali berseliweran kadang hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, berita-berita hoax dan lain sebagainya. Nah ini Prof Gun, sikap kita begitu untuk menyikapi hal itu jika kita sebagai anak misalnya, sebagai anak kemudian kita salah jalan nih. Kita salah jalan dengan adanya informasi-informasi yang tidak benar di media sosial, dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat. Bagaimana nih sikap kita orang tua kepada anak kita, dan sekaligus penerapan nih Prof Gun, takrimul aulad. Ini seperti apa ini Prof? Ya, orang tua akan memberikan kebebasan pada anaknya untuk ikut masuk dalam dunia
media sosial ya, karena di media sosial itu kita bisa belajar tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang kemanusiaan lebih banyak, karena Google itu bisa menjawab Betul. apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini ya. Tetapi sebagai orang tua juga harus melakukan pengawasan ya, supaya ketika anaknya masuk dalam dunia media sosial itu supaya tetap menjalankan akhlak, menjalankan aspek-aspek nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama, khususnya nilai-nilai berbakti kepada orang tua, nilai-nilai supaya kita tidak menyekutukan Allah ya. Sehingga di situ ada dua hal yang penting ya dilakukan oleh orang tua, adalah supaya tetap memberikan pengawasan supaya media sosial itu bermanfaat bagi anaknya, sehingga anaknya menjadi orang yang mulia ya. Betul. Tetapi sebaliknya, sebagai anak di dalam menjalani kehidupan dengan menggunakan media sosial, supaya kita tetap menjaga akhlak yang baik yang selalu dibawa oleh orang tua kita, supaya kita berperilaku sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama ya. Khususnya bagaimana di dalam menerapkan media sosial itu kita tetap bisa menjaga penghormatan kita kepada kedua orang tua ya. Sehingga kalau kedua orang tua kita sudah bilang ini sudah maghrib, ini sudah isya, berhenti dulu menggunakan media sosial, maka kita berhenti karena kita taat kepada orang tua kita. Betul. Jadi tidak hanya membantah, membangkang begitu ya Prof Gun ya. Lalu ini mirisnya juga ini terkadang ini Prof Gun, apalagi banyak di grup-grup WA. Prof Gun gabung di grup nggak sih Prof Gun? Iya, banyak grup yang saya ikuti. Ya. Nah, kalau saya gabungnya di grup ibu-ibu ini Prof Gun. Nah, Prof Gun biasanya itu di grup ibu-ibu, oh anak saya itu sekarang udah jadi manajer, oh anak saya sekarang udah jadi ini. Itu semua itu berarti kan berkat kita, kalau kita ambil positifnya gitu kan, itu berarti berkat doa dari orang tua anaknya jadi seperti itu ya Prof Gun ya. Kemudian apakah itu nggak apa-apa ini Prof Gun kalau misalnya di-sharingkan kepada teman-teman grup WA ibu-ibu, itu bisa katakan sombong atau riak nggak sih Prof Gun? Iya, saya kira ini kasus yang menarik ya. Ketika di grup ibu-ibu, ibu bilang bahwa ini orang tua saya, anak saya yang saya cintai sudah jadi manajer ya. Ini memang kalau mengabarkannya ini tidak melibatkan Allah ya. Jadi sesungguhnya anaknya jadi manajer itu karena ridho Allah juga ya. Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Betul. Orang tua telah bekerja keras sehingga anaknya itu menjadi seorang manajer. Itu satu kebanggaan pada orang tua ya, karena orang tua telah memuliakan anaknya dan anaknya juga berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua itu menikmati suatu suasana yang indah yang diberikan oleh Allah, bahwa anaknya telah sukses, telah bermanfaat bagi kehidupan manusia ya, terutama bagi kehidupan dirinya, keluarganya dan bangsanya ya. Nah, itu bagaimana mengimplementasikan anak yang taat kepada orang tua dan orang tua yang memuliakan anaknya. Salah satu contohnya adalah anak yang sukses menjadi seorang manajer. Itulah bukti Allah katakan di surat An-Nahl itu, bahwa Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat takrimul aulad, kemudian dia taat kepada Allah itu dengan memberikan sebuah kemuliaan. Iya, Masya Allah.
memberikan sebuah kemuliaan. Nah, ini kalau sedikit flashback ke belakang lagi, ini Prof Gun, sedikit kita flashback ke belakang. Kalau dulu ya ini Prof Gun, di momen Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan, itu kan keluarga kebanyakan itu pada ngumpul. Nah, Pak, momen yang paling ditunggu-tunggu, ini kan bulan suci Ramadan itu pasti keluarga, sanak saudara itu pada kumpul di rumah, apalagi nanti nih Prof Gun, saat Lebaran pada kumpul di rumah. Tetapi ternyata masih ada loh begitu yang kita itu sebagai anak yang sibuk kerja jauh dari orang tua, di luar kota seperti itu. Nah, dia nggak bisa pulang ini Prof Gun, hanya mengabarkan lewat telepon dan lain sebagainya begitu. Nah, itu bisa dikatakan apakah bagaimana begitu ya untuk adabnya anak terhadap orang tua karena kerjaannya begitu, karena kerjaannya tidak memungkinkan dia untuk pulang ke rumah begitu. Bagaimana ini penerapan birrul walidainnya begitu Prof Gun? Kalau ajaran Islam itu ketika tradisi Lebaran itu menjadi tradisi di Indonesia ya. Betul. Untuk orang tua sama anak-anaknya berkumpul ya. Ada nilai-nilai di situ, nilai-nilai yang diagungkan di dalam ajaran Islam, bagaimana anak itu taat kepada orang tua dan orang tua memuliakan anaknya ya. Itu sehingga bagaimana kita sebagai muslim itu mengatur manajemen waktu supaya tetap di kesibukannya itu karena pemerintah kan sudah meliburkan ya. Ada libur Idul Fitri, ada libur bersama ya, sehingga manfaatkan itu untuk bertemu dengan orang tua. Kemudian seluruh anak-anaknya berkumpul bersama-sama, sungkeman sama orang tua, mencium keningnya. Kemudian orang tua juga bisa mencium keningnya anaknya ya. Sehingga itu suatu nilai-nilai bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua di saat Lebaran ya. Sehingga kalau orang tua masih ada, kita punya kewajiban untuk menyempatkan ya. Karena pemerintah sekarang sudah buat ini waktu yang sangat tepat menghargai bulan Lebaran ini untuk berkumpul bersama-sama. Ada namanya libur bersama, adanya nama libur Idul Fitri ya. Betul. Sehingga ini jalur lalu lintas juga sudah diatur oleh kepolisian supaya para muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia bisa sungkeman sama orang tua, dan orang tua juga bisa memuliakan anaknya bersama-sama dalam tradisi ketemu setelah Idul Fitri bersama-sama di rumahnya orang tua. Bagi mereka yang masih hidup, maka tradisi itu menjadi penting ya. Kemudian kalau yang kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertemu dengan orang tua atau datang di makamnya Bapak Ibu kita, kemudian di situ kita mendoakan dan kita bertemu dengan sanak keluarga untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga kita sebagai bagian daripada bangsa ini ya. Karena bangsa ini terbangun dari keluarga-keluarga itu. Iya, Masya Allah, begitu tenang, begitu damai, begitu nikmat ya. Dengan sanak saudara maupun bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul bersama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, ini makanya teman-teman nih dari Denny and Friend ini Prof Gun, kan mereka kerjanya jadi entertain ya Prof Gun, entertain. Kalau entertain tuh ada liburnya nggak sih guys? Gak ada liburnya ini Prof Gun. Betul, gak ada liburnya. Tapi kayaknya mereka tetap pulang kampung deh. Iya ya. Oh, asli Semarang semua, Bro. Tak kirain Fahmi asli Timur Tengah, enggak ya? Baik, nanti kita sambung lagi ya, Prof Gun ya. Kita masih membahas tema yang sama, ya ini pemirsa. Buat Anda di rumah, pemirsa, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa sudah masih menyaksikan Nikmat Ramadan di TVRI Jawa Tengah. Tentunya acara Nikmat Ramadan ini, pemirsa, didukung oleh Unisula. Mari daftar di Unisula sekarang juga. Unisula, kampus terakreditasi unggul dan berdaya saing internasional. Kita lanjutkan lagi bersama
bersama dengan Prof Gun. Nah, ini Prof Gun, kita masih membahas berkaitan dengan nikmatnya birrul walidain dan juga takrimul aulad di bulan suci Ramadan. Seperti yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Prof Gun begitu ya. Ternyata banyak sekali loh manfaat yang bisa kita peroleh jika kita berbakti kepada orang tua maupun jika orang tua memuliakan anaknya begitu. Nah, manfaat-manfaat selain kita mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dunia dan insya Allah juga akan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Manfaat apa saja sih Prof Gun yang bisa kita peroleh begitu ya sebagai anak jika kita berbakti kepada orang tua maupun sebaliknya orang tua memuliakan anaknya begitu? Ya, setidaknya ada 4 manfaat yang penting ya. Pertama, bagi orang tua sendiri ya, itu takrimul aulad itu bagi orang tua sesungguhnya akan meningkatkan kualitas keridhaan Allah ya, karena perintah Allah itu muliakanlah, yang hadis Rasulullah itu bunyinya orang tua itu punya kewajiban untuk memuliakan anaknya ya. Nah, itu di situ panggilan Allah itu terimplementasi sehingga ridha Allah itu turun kepada orang tuanya ya. Yang kedua ini bagi orang tua sesungguhnya ketika memuliakan anaknya itu adalah menghasilkan keturunan yang kuat ya. Karena keturunan yang kuat adalah bagian penting untuk mensinambungkan keluarga ya, juga untuk melangsungkan kehidupan bangsanya ya. Sehingga memuliakan itu bagian penting untuk menghasilkan satu keluarga yang kuat ya. Keluarga yang kuat itu karena sesungguhnya yang paling kuat itu Allah, maka kalau orang tua sudah memuliakan itu anaknya sesungguhnya menghasilkan sebuah generasi yang kuat ya. Yang ketiga bagi orang tua sesungguhnya itu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi orang sendiri kebahagiaan melihat anaknya itu sukses itu akan bahagia hidupnya ya. Ya, yang terakhir di dalam perspektif Islam itu akan diberikan jannah ya. Karena berbuat baik orang tua berupa memuliakan anaknya itu di dalam Al-Qur'an itu ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa orang tua yang berbuat baik pada anaknya, maka Allah akan masukkan di dalam surga selama-lamanya dan kekal itu. Itu 4 manfaat orang tua yang memuliakan anaknya. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan ridho Allah ya, ridho Allah, karena ridhonya orang tua tergantung pada ridhonya Allah, tergantung pada ridhonya orang tua. Sebaliknya, murkanya Allah kalau orang tuanya itu marah, murka juga ya. Jadi keridhoan itu akan didapatkan oleh anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, anak itu kalau berbakti kepada orang tua itu dia akan dimuliakan oleh Allah. Orang tua itu telah memuliakan anaknya, maka kalau anaknya berbakti kepada orang tua, akibat dari keridhaan Allah itu dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Jadi mulia itu karena orang tuanya ingin anaknya mulia, Allah ridho, maka dia akan mendapatkan kemuliaan itu ya. Dia akan mendapatkan pendidikan yang tinggi, dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik, dan dia dari pekerjaan itu dia akan mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kedudukan yang mulia. Itulah yang manfaat yang kedua, dia sendiri mendapatkan kemuliaannya.
Yang ketiga, bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua itu, kata Allah itu dimudahkan kehidupannya. Jadi dia akan mendapatkan kebaikan yang terus-menerus. Kemudian dia akan mendapatkan akhir berupa kebaikan. Sebuah riset yang sangat terkenal itu di Harvard University ada, namanya Mr. Kim ya. Dia meneliti orang yang berbakti kepada orang tua. Dia teliti dari berbagai macam agama ya. Pertama, dia akan mendapatkan kemudahan ketika dia kuliah di Harvard University. Dia mendapatkan indeks prestasi yang tinggi, kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang cepat, dan pekerjaan itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, itu bagaimana kemudahan-kemudahan itu dia dapatkan ya. Kemudian terakhir itu adalah dia juga akan mendapatkan surga ya. Masya Allah. Jadi anak yang berbakti kepada orang tua itu ulaika ashabul jannah. Dia akan mendapatkan surga bersama-sama dengan orang tuanya. Baik, Prof Gun, nanti kita sambung lagi ya Prof Gun. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ini semakin menarik ya pemirsa obrolan kita pada kesempatan hari ini. RI Jawa Tengah, dan tentunya acara Nikmat Ramadan ini pemirsa didukung oleh Unisula. Mari daftar di Unisula sekarang juga. Unisula, kampus terakreditasi unggul berdaya saing internasional. Pemirsa, kita masih melanjutkan Nikmat Ramadan dan kita masih membahas berkaitan dengan nikmatnya birrul walidain dan juga takrimul aulad di bulan suci Ramadan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan begitu ya pemirsa, dahsyatnya jika kita berbakti kepada orang tua, yaitu seperti dimudahkan urusan kita, segala urusan kita di dunia insya Allah dimudahkan, kemudian diberikan kemuliaan juga kehidupan kita, dan akan terjamin masuk surga. Masya Allah, semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho orang tua, dan juga masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini ya Prof Gun, kita lanjutkan lagi nih terkait dengan hal itu. Tapi sebelum itu, ini Prof Gun dari teman-teman saya, ini Prof Gun, Denny and Friend nih Prof Gun dari tadi. Prof Gun di sana bila kita melihat ini, nah teman-teman saya ini Prof Gun kayaknya kan kelihatan mereka semua anak-anak baik-baik, Masya Allah. Kelihatan ya ini Prof Gun dari aura-auranya, anak baik-baik, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada pacar juga ya. Oh. Oke, nah dari teman-teman yang kita bahas tadi ya bersama dengan Prof Gun berkaitan dengan nikmatnya birrul walidain dan juga nikmatnya takrimul aulad, apalagi di bulan suci Ramadan nih. Teman-teman, ada yang mau sharing nggak sih? Atau ada yang mau cerita? Atau ada yang mau tanya? Boleh nih bersama dengan Prof Gun, silakan. Baik Prof Gun, izin bertanya. Misalnya kita nih ternyata sebelumnya ada permasalahan dengan orang tua, kemudian jaraknya jauh, akhirnya kita memilih untuk mungkin pindah kota dan sebagainya. Nah di posisi seperti itu tuh bagaimana sih Prof untuk kita tuh tetap bisa coba berbakti kepada orang tua walaupun sebelumnya kita ada masalah tapi ingin berubah gitu. Prof. Ini cerita sendiri ya? Enggak, cerita temen. Oh teman siapa? Kok ngademnya belakang? Temennya kok gini? Ini kan perwakilan. Oh perwakilan. Cerita siapa ayo kira-kira? Eril? Oh, Mas Rizky? Oke, gimana Prof Gun? Silakan untuk menanggapi. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi Lebaran setelah berpuasa dijadikan momentum untuk berubah. Kadang perilaku kita terhadap orang tua itu belum berbakti dengan sempurna ya. Sehingga ketika kita sudah bekerja, kita sibuk pekerjaannya untuk mencari uang, untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, sehingga kadang kita kurang perhatian pada orang tua. Jadi inilah tradisi di Indonesia, sebuah tradisi Lebaran dijadikan momentum untuk meminta maaf pada ibu kita, meminta maaf pada bapak kita cium tangannya, kadang kita cium ini ya kakinya ya. Kemudian orang tua kita akan ridho, nah disitulah muncul ridhonya orang tua, sehingga cita-cita
orang tua untuk memuliakan anaknya, anaknya sudah bekerja dengan baik, sampai bekerja keras, sampai tangannya kasar ya, kapalan, Prof. kapalan, kemudian bercucur keringat, pikiran kita terus menerus untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya. Disitulah momentum yang bagus kita mengadakan perubahan, namanya Idul Fitri ya, kita mendapatkan hari yang suci, orang tuanya ridho, anaknya telah mulia, telah memuliakan tradisi orang tuanya, dia menghidupi anaknya, dia menghidupi istrinya. Kemudian di hari Lebaran ini sebagai wujud implementasi kita ketaatan pada kedua orang tua. Itulah momentum yang penting di hari Lebaran, kita manfaatkan sebaiknya bagi kalangan profesional yang setiap hari bekerja untuk anaknya dan istrinya. Itulah perintah Allah, sampai Rasulullah itu mencium tangannya sahabatnya yang telah digambarkan oleh Rasulullah di dalam kitab Al-Misbah ya, karangan Profesor Quraisyhab itu. Tangannya itu sampai lapuh ya, berlapuh karena memecahkan batu. Rasulullah mencium tangannya. Baik. Apa kata Rasulullah? Haram neraka untuk kamu karena kamu telah menghidupi istri dan anak-anakmu. Baik, Prof Gun, waktu jua ini Prof Gun yang memisahkan kita pada kesempatan hari ini, nikmat Ramadan ini Prof Gun. Sedikit Prof Gun kesimpulan terkait dengan tema pada kesempatan hari ini, sedikit saja ini Prof Gun. Sebagai kesimpulan, sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua karena itu perintah Allah. Wabil walidaini ihsana. Sebagai orang tua juga sebaliknya memuliakan anaknya, sehingga dengan susah payah orang tua berjuang untuk anaknya menjadi mulia. Jadi ada keseimbangan, anak berbakti kepada orang tuanya juga memuliakan anak. Inilah kesimpulan kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Gun sudah sharing pada kesempatan hari ini, sudah memberikan hal yang positif ya pastinya ya pemirsa, berkaitan dengan tema hari ini, yaitu nikmatnya birrul walidain dan takrimul aulad di bulan suci Ramadan.